Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemuda generasi milenial, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja dong ya. Oh iya, perkenalkan nih, nama saya Ade Agustin, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah. Di sini Ade ingin berbagi podcast pertama Ade nih kepada teman-teman semua, terutama kepada pemuda generasi milenial. Tapi sebelum itu, Ade mau tanya nih, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman setelah mendengar kata pemuda? Iya, pemuda. Mendengar kata pemuda, hal pertama yang terlintas di kepala kita pasti tentang semangat dan idealisme. Ya, kata itulah yang kurang lebih menggambarkan betapa hebatnya seorang pemuda. Kita seorang pemuda, generasi milenial. Katanya, generasi kreatif dan inovatif. Generasi harapan penerus bangsa dan pemangku peradaban masa depan. Kita pemuda milenial nyatanya sibuk bermedia sosial. Apalagi di era globalisasi saat ini. Pemuda sangat erat dengan kemajuan teknologi. Namun, kemudahan tersebut banyak pula yang membuat generasi milenial cenderung dimanjakan akibat kemudahan yang ada. Padahal, generasi milenial saat ini, pemuda dituntut menjadi seseorang yang berpotensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Yang dapat diartikan bahwa siapa saja yang dapat menguasai pemuda, maka itu artinya akan menguasai masa depan. Kenapa ya harus pemuda? Ya, karena seperti yang kita ketahui, pemuda merupakan salah satu pilar penting dalam membangun negara yang maju, damai, aman, dan terdepan. Bahkan, sejarah pun juga membuktikan bahwa pemuda berperan penting dalam kemerdekaan. Di mana saja, di negara mana saja, kemerdekaan tak pernah luput dari seorang pemuda. Karena pemudalah yang paling bersemangat memperjuangkan perubahan dalam setiap sektor kehidupan. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pesan ini secara tersirat menggerakkan semangat pemuda Indonesia untuk cinta kepada tanah air serta membela tanah air demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat tersebut jelas menunjukkan bahwa peran pemuda walau hanya berjumlah sedikit, asalkan memiliki semangat dan cinta kepada tanah air, maka dapat merubah dunia ke arah yang lebih baik. Ternyata segitu berperannya ya seorang pemuda. Oh iya, ngomong-ngomong nih, gimana nih perasaan teman-teman? Terutama para generasi milenial nih, setelah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh pahlawan sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bung Karno, yang memberi semangat untuk para pemuda Indonesia seperti kita-kita nih, para generasi milenial. Jadi, apa ya perasaannya? Apakah terharu atau sadar setelah mendengar pesan tersebut? Atau bahkan ada yang merasa biasa saja? Duh, jangan mau kalah dong. Kita para generasi muda, generasi milenial, kita harus tetap semangat nih untuk terus maju menjadi pemuda yang dapat memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Kita harus bisa buktikan nih bahwa kita mampu menjadi pemuda yang bisa diharapkan. Apalagi di zaman sekarang, zamannya semua hal dapat dilakukan secara online. Jadi lebih mudah dong ya untuk kita memanfaatkan teknologi melakukan perubahan. Karena pemuda adalah agen of change dalam proses perubahan, baik sosial, ekonomi, politik,
budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran pemuda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, yang diharapkan untuk dapat menjadi agen of change untuk bergerak dan berusaha. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif. Dengan kata lain, pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, generasi milenial, hendaknya ikut berpartisipasi dan aktif dalam memajukan perubahan ke arah yang positif. Karena peran pemuda sangatlah penting. Pemudalah yang patut diharapkan dan diimpikan untuk membawa generasi ini menuju ke arah yang lebih baik. Dengan harapan, pemuda dapat bersatu untuk menangani tantangan zaman. Menjadi pimpinan yang cerdas dan memiliki moral serta sebagai agen perubahan yang dapat bersatu dan maju secara bersama-sama untuk menghadapi era globalisasi yang akan terus berkembang. Karena jika bukan kita sebagai pemuda yang berperan aktif untuk melakukan perubahan, maka siapa lagi nih yang dapat diharapkan? Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil di podcast pertama Ade ini, jadilah pemuda yang baik. Gimana sih caranya menjadi pemuda yang baik? Pemuda yang baik ialah pemuda yang bukan hanya memakan, merasakan, menyantap hasil jasa orang lain saja. Tetapi pemuda yang baik adalah pemuda yang pandai menanamkan jasa untuk orang lain. Nah, demikianlah sedikit podcast yang dapat Ade sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia mendengarkan podcast pertama Ade. Semoga apa yang telah Ade sampaikan dapat memberi manfaat dan memberi motivasi terutama kepada generasi milenial saat ini. Maaf ya teman-teman, jika ada kata-kata Ade yang salah. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.